yang kedapatan di situ ada pertemuan yang sebetulnya dilarang begitu oleh institusi Kementerian Hukum dan HAM begitu. Nah, kami ingin ke Bang Hotma terlebih dahulu. Iya, Bang Hotma terlebih dahulu. Bang Hotma, kalau melihat gebrakan yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, apa sih pandangan dari? Kalau pandangan saya, ini Wakil Menteri kita itu kekanak-kanakan mencari popularitas agak sedikit murahan gitu loh. Loh, tapi kan ingin menunjukkan gebrakan juga, karena dia diperintahkan oleh menterinya untuk ayo ciptakan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Begini loh, dia kan mengaku melihat dari CCTV di kantornya. Betul. Yang keluar masuk dari pintu rutan itu banyak walaupun malam. Karena ada petugas yang pulang. Tapi begitu dia tahu itu saudaranya Nasaruddin, langsung dia tertarik. Berarti apa? Berarti dia punya kepentingan politis untuk mengontrol ini. Itu kan persepsi orang per orang kan? Bukan persepsi. Coba lu duduk di depan rutan tahanan itu, akan kelihatan. Kelihatan begitu banyaknya orang keluar masuk, antara lain pengunjung ataupun petugas. Intinya adalah, kalau dia lihat dari CCTV, berarti kan hanya karena dia tahu, makanya dia langsung datang. Begini, secara tidak langsung bahwa melihat praktek-praktek seperti ini yang di luar jam besuk lah, di luar jam apa, itu banyak sebetulnya. Itu bukan rahasia umum, bahkan yang terjadi tahanannya yang mengunjungi keluarganya di luar, bukan sebaliknya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah menteri, kalaupun sidang dia, kalau itu benar wakil menteri, kalau itu terjadi kebobolan, yang kebobolan dirinya sendiri, karena ini kan kantornya dia. Dia kenapa harus panggil TV, kenapa harus diumumkan? Masa dia membuka aibnya sendiri? Kalau di Jepang harusnya dia ngundur dari jabatannya. Waduh, kita nggak sampai ke sana-sana gitu loh Bang Hotma ya. Tapi begini Bang Hotma, intinya itu kenapa harus dipublikasikan? Gitu loh. Berarti kan ada faktor politis lainnya. Tapi begini Bang Hotma ya, kita masuk ke substansinya lah. Faktanya ada pertemuan di dalam itu sampai dengan jam 11 malam. Begini, ini ngapain sebetulnya di dalam ini Bang? Kalau memang kita akui memang Nasaruddin itu sakit belakangan ini, tapi terlepas dari sakit atau tidak, satu, katanya si pengacara itu kan udah kuasanya, ya. Kalau kuasanya itu menurut KUHAP berhak setiap waktu mengunjungi di pasal 70 KUHAP. Itu satu. Ini pengacara maksudnya siapa nih Bang? Yang siapa tadi? Taufik namanya ya. Jupri ya. Walaupun saya sebenarnya nggak kenal dan dia tidak ikut dalam kasus Wisma Atlet. Terus kenapa tiba-tiba menteri juga komentari kaitannya ke Rosa? Dari mana dia tahu itu kasusnya Rosa? Pengacaranya Rosa? Ya kan? Artinya Bang Hotma di sini seharusnya wakil menteri itu statementnya cukup sampai mana? Cukup sampai ada pelanggaran jam besok selesai. Tapi ini wakil menteri kemana-mana, sampai ada konspirasi, ada pertemuan, jadi pengacara Rosa. Dia itu bukan pengacara Rosa. Tapi wajar mungkin Bang Hotma, Pak Denny mengatakan itu karena memang ada pertemuan antara Nasaruddin Nasir dan juga Taufik Jusri serta Nasir itu kan adik kandungnya dan Komisi 3 DPR. Wajar dong adiknya mengunjungi, ya. Itu kalau di luar jam besok itu katanya DPR berhak. Saya berpikir gini, kalau misalnya pengacara pun juga bisa menghormati schedule atau jam besok ini. Kalau pengacara menurut KUHAP setiap waktu 24 jam berhak mengunjungi kliennya dan wakil menteri tidak berhak untuk menghambat itu. Itu KUHAP pasal 70. Nah, yang jam besok itu adalah jam besok berkunjung biasa ya kan. Kalau pengacara subuh malam itu pasal 70. Tapi pengacara ngapain Bang malam-malam di situ? Boleh. Bukan urusan, kan kalau urusan penyakit ya cukup Nasir lah Bang. Boleh, pengacara boleh. Sering kita sama klien itu sampai pagi bila perlu. Itu biasa. Karena itu biasa, itu nggak salah ya kan? Itu sama pengacara. Saya ke Pak Iskandar nih, Pak Iskandar, mendengar nama Rosa disebut-sebut lagi pada saat ini. Ini apa nih yang muncul di pengacara resmi lah dari mungkin Mindo Rosalina? Ya, berkaitan ada yang menyebut banyak sekali rekayasa atau mungkin juga deal-deal di dalam rumah tahanan seperti itu. Jadi begini, perlu kita dudukkan dulu ya persoalannya mengenai kunjungan itu. Yang pertama bahwa masalah kalau kunjungan itu kan ada dua sisi di sini, yaitu Pak Nasir dengan Pak Jupri ya. Kalau dalam konteksnya Pak Nasir, saya kira kan dia punya kartu akses ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Benny Kaharman, Aziz Samsudin. Saudaranya sakit seperti itu kan disebut. Ya, sehingga ya sebagaimana tadi katakan bahwa itu kan manusiawi ya. Naluri manusianya artinya sebagai saudara kandung dia mendengar itu tentu dia mengambil satu langkah ya. Tapi dengan beberapa nama lain nih Pak Iskandar. Yang disebut-sebut bahwa kemudian ada rekan Jupri Taufik, saya rasa kalau dia datang
nebeng ya, mengikuti Pak Nasir untuk masuk ke sana, saya kira sah-sah saja. Dalam konteks dia mengunjungi sahabat. Sah saja? Ya sah saja, karena menurut informasi yang kami terima, antara Pak Jufri Taufik itu dengan Pak Nazarudin itu kan, dia kan temannya, sahabat gitu. Tapi ya. publik mengetahui kan ini pengacara Rosa begitu loh, Pak. Tunggu dulu. Mengenai tentang masalah keprofesian, ya, sebagai dia lawyer, karena pernah menjadi lawyer daripada Ibu Rosa dalam konteks terdakwa ya. Sepanjang itu saudara Jufri Taufik tidak dalam konteks menjadi lagi lawyer daripada Pak Nazar dalam konteks Wisma Atlet, nah tidak ada masalah, karena kan banyak masalahnya gitu loh. Bisa saja dia mendelegasikan kepada pengacara yang bersangkutan ya. Kepada misalnya mungkin ada masalah keperdataannya, ada segala macam, ya bisa saja kan gitu. Dari kasus ataupun juga pemberitaan ini begitu yang didapati oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, dirugikan nggak sih Nindo Rosalina ini? Saya kira tidak juga ya secara ini bahwa itu dirugikan. Karena beberapa pihak mengatakan ini ada semacam tergantung daripada tergantung daripada kepentingan apa rekan Jufri ke sana gitu. Kalau dia dalam konteks sebagai jadi lawyer lagi Wisma Atlet, itu saya kira merugikan. Karena ada kerahasiaan pengacara dari sebagai lawyer kan ada kerahasiaan klien gitu, yang harus dipegang sampai mati gitu ya. Nggak boleh. Nah kalau misalnya terjadi lagi misalnya sebagai kuasa dari Pak Nazarudin saat Wisma Atlet, kan ada kerahasiaan, bisa ada terjadi konflik kepentingan. Artinya wajar Pak Iskandar melihat di sini. Wajar saja. Sepanjang itu bukan berkaitan dengan Wisma Atlet, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi di luar jam besuk tahanan. Kalau Pak Iskandar, kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia akan kembali?